Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Hibatul Wafirah dalam Pekan Ilmiah Program OSIS MAN 3 Kebumen. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Hidayatullah. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Ibatul. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada sore hari ini. Nama, Muhammad Hidayatullah. Alamat, Tasikmadu, Pituru, Purworejo. Jabatan kedinasan, Wakahumas. Pendidikan formal, SDN Tasikmadu, SMPN 1 Perembun, SMA Negeri Perembun, UMP Purworejo, dan sedang studi pasca sarjana semester 3 IANU Kebumen. Moto, teruslah berbuat baik, karena berbuat baik itu baik. Baik, demikian tadi biodata narasumber kita pada sore hari ini. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Ibatul. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini Pekan Ilmiah mampu menghadirkan Bapak selaku Wakahumas dan Guru Bahasa Indonesia di MAN 3 Kebumen. Baik, saya juga merasa tersanjung ini bisa masuk ke dalam program Anda. Alhamdulillah ya Pak. Iya, sama-sama. Bisa langsung masuk materi ya Pak? Silakan. Baik Pak, kita mulai dari tugas Bapak selaku Wakahumas di MAN 3 Kebumen. Nah, sebenarnya fungsi atau peran dari Wakahumas itu apa sih Pak dalam memajukan madrasah? Oke, baik. Humas itu salah satu dari 4 wakamat yang ada di MAN 3 Kebumen. Yang pertama adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum, kemudian Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, dan saya kebetulan di sini pada tahun 2020 itu ada tugas tambahan untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Hubungan Masyarakat. Nah, kemudian kaitannya dengan fungsi ini sebetulnya untuk humas itu semuanya sama, yaitu untuk membangun persepsi stakeholder maupun masyarakat yang ada dari persepsi negatif ke persepsi positif. Ini maksudnya apa? Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan madrasah yang kemungkinan ada pemberitaan atau informasi yang kurang pas dan sebagainya, lah disinilah peran humas untuk mengembalikan image atau istilahnya adalah istilahnya adalah persepsi atau pandangan-pandangan agar menjadi kemudian positif kembali. Dan kemudian kaitannya dengan peran. Nah, untuk peran ini sebetulnya ada 2, yaitu secara garis besar ada internal dan juga ada eksternal, Mbak. Internal tahu ya. Internal itu humas kaitannya dengan hal-hal yang ada di dalam madrasah, misalnya berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan pegawai dan juga tenaga kependidikan yang ada atau pustakawan. Nah, di sini fungsi humas itu biasanya mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi, kebijakan madrasah yang ada di madrasah itu sendiri, terhadap siswa, terhadap guru, terhadap pegawai maupun terhadap pustakawan. Jadi semuanya mencakup yang ada di dalam itu kalau kaitannya dengan internal. Kemudian kalau kaitannya dengan eksternal, ini bisa berhubungan dengan masyarakat luar, misalnya memfasilitasi kegiatan komite, karena kita tahu bahwa madrasah itu juga ada komite madrasahnya. Nah, mereka itu nanti kita fasilitasi baik kegiatan yang kaitannya dengan rapat-rapat komite maupun kegiatan yang lainnya. Kemudian juga menjalin komunikasi dengan orang tua atau siswa. Mbak Ibatul kan tahu selama ini Bapak atau Ibu Mbak Ibatul pernah diundang ke madrasah ya. Nah, itu dalam rangka membangun komunikasi dengan orang tua atau siswa, terutama kalau kaitannya dengan program-program madrasah yang nanti
pada endingnya adalah meminta atau istilahnya dukungan dari pembiayaan gitu. Biasanya kan begitu. Iya, iya. Kemudian selain itu juga menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain, terutama seperti kalau kita di sini seringnya dengan puskesmas, itu kaitannya dengan ada donor darah, ada semacam kalau ada itu ya penyemprotan jentik-jentik itu juga ada. Sering kan kita lakukan di sini ya, Mbak Batu kan sudah kelas 12 sudah tahu istilahnya begitu. Kemudian kadang-kala juga kita menyampaikan komunikasi dengan wartawan. Jadi sekiranya ada sesuatu event tertentu itu biasanya kita memanggil wartawan untuk masukkan pemberitaan tentang MAN 3 Kebumen, tentunya yang positif ya, kegiatan-kegiatan yang positif di media massa. Ini biasanya kita mengutus Pak Samsul, itu karena Pak Samsul itu salah satu tenaga pengajar di MAN 3 Kebumen ini yang sering atau bersahabat dengan wartawan, jadi lebih mudah untuk pemberitaannya. Kemudian juga kaitannya dengan informasi-informasi yang ada di perguruan tinggi, itu biasanya kita juga menerima sosialisasi dari mereka, itu juga lewat humas. Jadi kira-kira itu. Selain itu, yang paling pokok ini juga ada, yaitu peran humas itu adalah ketika Bapak Kepala Madrasah berhalangan hadir atau memenuhi suatu undangan di dinas atau instansi yang lain, ini biasanya humas juga sesekali untuk mewakili beliau ketika beliau berhalangan hadir. Mungkin itu, Mbak. Berarti banyak sekali sasaran masyarakatnya di sini. Iya, sebetulnya kompleks. Iya, karena istilahnya adalah public relation gitu kan. Iya, silakan. Lalu untuk program-programnya nih Pak, apa saja sih program yang direncanakan dari Wakahumas itu sendiri Pak? Oke, program itu yang kami rencanakan itu sebetulnya banyak. Hanya untuk yang waktu-waktu mendesak saat ini adalah di awal-awal pembelajaran saja ya saya ceritakan. Untuk programnya antara lain adalah pertama adalah rapat. Karena di dalam humas itu ada program kerja menyelenggarakan rapat-rapat dinas. Nah, rapat dinas itu kami selenggarakan setiap bulan sekali. Jadi kalau dalam 1 tahun ya nanti kita akan melaksanakan rapat dinas 12 kali. Kalau di bulan Juli itu biasanya ada rapat dinas awal. Karena di situ ada pembagian tugas, pembagian jadwal mengajar dan sebagainya. Kemudian ada juga rapat-rapat yang berkaitan dengan komite. Jadi ketika nanti akan mengumpulkan wali siswa itu biasanya kami rapat dulu dengan komite. Itu juga salah satu program. Kemudian ketika rapat pleno dengan komite itu juga program. Jadi sebetulnya humas itu hampir identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan administratif. Seperti nanti kalau ada acara rapat-rapat tersebut kan ada semacam memberikan daftar hadir. Nah itu kan termasuk administratif, menyampaikan undangan-undangan dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu kalau kaitannya dengan kelas 12 itu juga ada, yaitu nanti ada sosialisasi yang berkaitan dengan ujian madrasah dan ujian nasional kalau pada saat itu. Kalau sekarang itu sudah diganti istilahnya. Kemudian ada juga nanti pelepasan kelas 12, ini juga termasuk dalam ranah program kerja humas. Mungkin itu saja dulunya. Nanti kalau saya ceritakan atau saya sampaikan semuanya kan banyak sekali. Baik, terima kasih Pak. Nah, sedangkan untuk seperti kondisi sekarang nih Pak, pandemi, ada nggak sih Pak program khusus dari Wakahumas itu sendiri? Oke, untuk kaitannya dengan pandemi itu sebetulnya tidak ada program khusus. Justru kita dengan program itu menyesuaikan dengan kondisi pandemik ini. Misal, ya, contohnya ada program rapat dinas. Nah, karena dalam kondisi pandemi ini kan kita harus yang tadinya tidak pernah menggunakan masker, kita gunakan dengan prokes yang agak ketat, jarak antara guru satu dengan yang lain ketika mengikuti rapat itu agak berjauhan. Kemudian waktunya, kalau biasanya waktu rapat dinas itu bisa 2,5 jam,
Nah, sekarang kita manage menjadi paling tidak maksimal hanya 1 jam. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalnya ada kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, istilahnya bukan pengumpulan ya, ini rapat yang berkaitan dengan orang tua, itu kan dengan cara di shift. Kalau dulu kan bisa satu lapangan atau satu aula itu jadi 8 kelas atau 7 kelas. Nah, sekarang paling maksimal 2 kelas itu saja pakai waktu, diatur pakai waktu 20 dan sebagainya. Jadi hanya istilahnya menyesuaikan saja. Dan kemudian kalau ada kaitan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat luar, misalnya ada program yang berkaitan dengan Hutman 3 Kebumen. Ini kan biasanya di dalam program itu ada acara yang mengumpulkan, istilahnya mendatangkan warga sekitar atau undangan yang lain untuk mengikuti event perayaan Hutman. Nah, untuk saat ini karena pandemi tidak dialihkan dengan lomba-lomba baik yang secara daring maupun yang secara personal, tetapi dengan jumlah yang individu dan terbatas. Gitu, hanya menyesuaikan, Mbak. Jadi tidak ada program khusus. Baik, terima kasih atas info mengenai Wakahumas nih Pak. Jadi, lanjut ke materi terkait dengan bahasa Indonesia. Oke. Nah, seperti yang Kok sering, kaitannya dengan bahasa Indonesia? Ada apa? karena Bapak guru bahasa Indonesia. Oh begitu ya, di biodata nggak ada loh tadi. Oke. Baik, Pak. Iya. Sering kita dengar bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Nah, yang dimaksud dari situ apa sih Pak? Oke, baik. Kalau berbicara tentang bahasa persatuan, kita harus flashback, Mbak ya. Flashback tahu ya? Iya. Kita harus lihat sejarah pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu para pemuda Indonesia yang tergabung dalam Jong Java, Jong Sumatera dan sebagainya, itu di sana mereka mencetuskan satu kesepakatan yang namanya Kongres Pemuda. Ya, di antaranya adalah mencetuskan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku apa menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lah, disinilah kaitannya dengan persatuan. Kenapa? Karena mereka itu sudah berpikir seandainya dari bangsa Indonesia ini yang bermacam-macam suku ini tidak disatukan dengan satu bahasa Indonesia, ini bisa terjadi kekacauan. Bayangkan saja misalnya orang Sunda dengan orang Jawa itu ketika berbahasa menggunakan dialek mereka masing-masing ini bisa berbeda persepsi. Contoh, misalnya ada seorang nenek-nenek, dia sedang ke belakangnya dalam tanda kutip itu berak gitu kan. Nah, begitu nenek-nenek sedang berak di dalam, ada orang Sunda lewat. Orang Sunda ini sudah juga mau berak juga di dalam itu. Kemudian dia mengatakan, "Nek, berak nak atos." Nah, nenek ini yang kebetulan dia orang Jawa, di dalam dia mengungkapkan dengan kalimat, "Watos-atos gundulmu, nenek lagi mencret." Nah, gitu kan. Ini ada salah persepsi di sini. Karena kalau orang Sunda mengatakan atos itu sudah, nek beraknya sudah selesai atau belum. Tapi nenek ini kan karena dia nggak tahu makna dari kata atos, seperti ini atos itu bulat, kenceng, kenyal dan sebagainya. Padahal dia lagi dalam kondisi mencret gitu kan. Jadi begitu. Inilah gunanya bahasa persatuan. Begitu? Bisa diterima? Baik, bisa Pak. Oke. Baik. Baik. Lalu mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Kenapa sih Pak di setiap sekolah-sekolah itu harus ada pelajaran bahasa Indonesia? Padahal kan kita kan tinggal di Indonesia nih Pak, dan bahasa Indonesia sudah sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Oke. Kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia itu memang amanat dari kurikulum gitu kan. Jadi dalam kurikulum madrasah itu di situ ada muatan inti, antara lain adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau kaitannya dengan
Mbah Hibatul mengatakan bahwa bahasa Indonesia kan kita sudah bisa gitu kan. Coba Mbah Hibatul sekarang bayangkan, yang Mbah Hibatul bisa itu dalam bahasa berbahasanya atau dalam konteks mungkin kalimat, sintaksisnya, morfologinya, fonologinya. Sebagai contoh begini, Mbah Hibatul tahu kata itik. Ya, tahu. Nah, itu ada dua huruf i di situ kan? Ya. Iya kan? Huruf i di depan, Mbah Hibatul mungkin bisa mengatakan dengan i yang murni, i. Tetapi kalau i yang setelah huruf t itu tidak bisa Anda akan membacakan dengan i murni, tapi seolah-olah seperti huruf e, sehingga akan berbunyi it, bukan itik, bukan, nanti aneh. Bisa dibayangkan ya? Oke. Sekarang kalau Mbah Hibatul melihat ada sesuatu yang kecil-kecil itu, biasanya itu kan ada warna merah, ada warna kuning, itu bisa dikatakan dengan kata pentil. Ya tidak? Pentil tahu ya? Tahu ya pentil? Pentil itu loh yang seperti ini, seperti kabel ini. Di sepeda itu. Iya, yang di sepeda itu. Tapi Anda lihat misalnya di pohon itu ada mangga yang lagi kecil, itu namanya apa? Pentil. Nah, kan beda kan? Nah, dari semacam itulah maka bahasa Indonesia perlu kita pelajari, karena dari tulisan yang sama bisa dibaca dengan bacaan yang berbeda. Ada pentil, ada pentil, ada seri, ada seri. Nah, padahal tulisannya kan sama. Nah, itulah maka kita perlu pelajari bahasa Indonesia. Begitu ya? Berarti bahasa Indonesia ini sangat penting. Sangat penting dan sangat perlu sekali, apalagi di dalam dunia pendidikan. Anda bayangkan Mbah Hibatul, misalnya Ibu Haja Romsyatun mengajar matematika. Kalau beliau mengajar matematikanya menggunakan bahasa matematika, mungkin kalian tidak tahu itu harus ada bahasa Indonesianya kan. Berarti peran satu itu sangat penting sekali. Bahasa Inggris, misalnya guru bahasa Inggris menyampaikan pembelajarannya, apakah beliau menggunakan bahasa Inggris terus? Tidak kan? Ada bahasa Indonesia sebagai the meaningnya, untuk mengartikannya, kan begitu. Nah, ini kan sangat berperan penting sekali, maka perlu kita pelajari. Baik Pak. Oke. Selanjutnya nih Pak, negara Indonesia itu kan mempunyai beragam suku, budaya, dan bahasa nih Pak. Iya. Nah, setiap bahasa memiliki karakter-karakter tersendiri. Oke. Bagaimana dengan bahasa Indonesia Pak? Oke, sebetulnya untuk pembelajaran siswa itu memang dituntut, bukan dituntut istilahnya ya, kita yang menanamkan kepada mereka karakter-karakter. Misalnya ada religius, ada jujur, kemudian ada tanggung jawab, ada cinta damai, pernah dengar ya? Ada peduli lingkungan, kemudian menghargai prestasi, dan juga ada semangat kebangsaan. Nah, dalam bahasa Indonesia ini ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, disinilah karakter semangat kebangsaan paling tidak itu muncul. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, dan sebagai lambang identitas bahasa Indonesia juga sebagai lambang identitas negara. Bagaimana kalau kita tidak semangat kebangsaannya kita gunakan, padahal di negara-negara lain saja itu juga mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan di Vietnam mulai tahun 2007 itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang kedua loh. Maka kita patut bangga. Dan sedunia ini bahasa Indonesia ini termasuk urutan yang ke-9 kalau tidak salah, yang dipelajari oleh negara-negara lain. Bayangkan, terutama orang-orang Asia. Sehingga jangan heran kalau banyak orang asing masuk ke Indonesia itu sudah fasih dalam berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu memiliki penutur yang serba fleksibel. Artinya ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, alat ucap kita itu lebih fleksibel daripada mereka.
Misalnya kita mengatakan perih, gitu kan, pedih, perih. Tapi kalau orang luar kan tidak bisa mengatakan pedih, mungkin bisa, tapi perihnya R-nya ini nanti rada-rada kabur gitu, perih gitu kan. Jadi gitu Mbak ya. Oke. Baik Pak. Selanjutnya mengenai Bapak selaku guru bahasa Indonesia di Mantiga Kebumen. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu apa aja sih Pak yang dipelajari? Oke. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini sebetulnya secara umum ada 4 keterampilan yang ada di situ yang kita pelajari, mulai dari keterampilan yang paling rendah tingkatannya ini maksudnya ya, yaitu mendengarkan, kemudian baru keterampilan berbicara, kemudian yang selanjutnya keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menulis. Jadi sebetulnya ada 4 keterampilan itu yang dipelajari dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika siswa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia itu pertama kali dia mendengarkan, kemudian tingkatan berikutnya setelah dia mendengarkan, memperoleh sesuatu dari bapak ibu gurunya, kemudian dia dilatih untuk berbicara di depan. Seperti Mbak Ibatul mungkin pernah pidato ya di depan ya. Iya, itu kan dilatih untuk berbicara. Baru setelah itu membaca. Ingat loh, membaca ini termasuk keterampilan yang agak rumit. Kenapa? Karena mungkin kita belum pernah membaca itu dibatasi oleh waktu. Misalnya satu halaman yang terdiri dari sekitar ada 800 kata, itu ketika Anda membaca itu dalam waktu 1 menit, Anda bayangkan ketika dalam 1 menit membaca 800 kata, Anda disuruh coba ceritakan isi teks tersebut atau isi yang Anda baca. Kira-kira mampu tidak menyerap semuanya? Tidak kan? Kecuali yang memang dikarunia Allah itu kejeniusan. Jadi begitu di atasnya sudah tahu ini beda ya. Sehingga membaca itu termasuk keterampilan yang agak rumit dalam tingkatan yang ketiga. Baru yang terakhir itu menulis. Karena karya itu biasanya dihasilkan dengan menulis seperti ini kan. Nah, ini perlu dengan referensi dan sebagainya. Jadi keterampilan yang paling tinggi diajarkan dalam bahasa Indonesia adalah keterampilan menulis. Selain itu, dalam bahasa Indonesia ini juga mengajarkan yang namanya tadi sudah saya di muka, ada saya singgung sedikit tentang fonologi. Fonologi ilmu yang mempelajari bunyi, seperti tadi seri dengan seri itu kan kita harus tahu itu bunyinya ini harus dibaca bagaimana dan sebagainya. Kemudian ada morfologi, ini kaitan dengan pembentukan kata. Mbak Ibatul tahu kata atas ya, maknanya sesuatu yang di sana ya, atas. Tapi coba kalau sekarang sudah dibentuk dengan imbuhan gabung di, nanti kan akan menjadi diatasi gitu kan sudah berbeda makna lagi. Ini dipelajari di morfologi. Kemudian selanjutnya ada juga sintaksis, pernah mengenal subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangannya. Nah itu dipelajari di situ. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan semantik, makna kata. Itu ada makna denotasi, konotasi. Kalau yang konotasi ini unik karena satu orang itu bisa berbeda penanggapannya. Ada 2 persepsi atau lebih minimal. Tapi kalau denotasi itu makna yang leksikal sesuai dengan makna kamus. Jadi kaitannya dengan hal semacam itu, maka bahasa Indonesia wajib dan perlu dipelajari karena bukan hanya sekedar berbicaranya saja. Kalau hanya sekedar berbicaranya saja, orang Indonesia saja itu ketika dia lahir di Jerman itu nanti dia bisa berbahasa Jerman dengan baik loh. Percaya tidak? Iya kan? Iya. Kalau tidak percaya, satu desamu dicari orang yang lahir di desamu, adakah yang bisa berbicara selain bahasa Indonesia? Kecuali bahasa Jawa loh ya. Maksudnya ketika dia lahir langsung bisa berbahasa Inggris, berbahasa Arab dan sebagainya, tidak kan? Nah, itu karena kelahiran itu juga menentukan berbahasanya dia, gitu ya. Oke. Baik. Lalu
Bapak selaku guru bahasa Indonesia. Nah, gimana sih Pak berdasarkan pengalaman Pak Bapak itu dalam mengajar, apakah siswa itu menyukai bahasa Indonesia, Pak? Baik, untuk kaitannya dengan menyukai dan tidak itu sebetulnya pada perform guru itu sendiri sebetulnya kalau menurut saya. Jadi ketika guru itu menyampaikannya dengan menarik, insya Allah anak-anak juga akan tertarik dengan pembelajaran. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang kaitannya dengan tadi ada semantik ya, yang kaitannya dengan makna kata, kemudian kaitannya dengan kalimat. Ini sesuatu yang unik sebetulnya. Karena kalau tidak dipelajari dengan baik itu nanti kita bisa salah persepsi. Misalnya saya mengatakan saya hari ini makan mie ayam dan bakso. Ada berapa yang saya makan dari kalimat itu? Mie ayam iya. atau mie ayam dan Nah, bisa persepsinya ada 3 kan? Iya. Ada mie, ada ayam dan bakso. Tapi ada juga 2, yaitu mie ayam dan bakso. Oke, jadi itu menarik kalau kita mempelajari seperti itu. Jadi cenderung kita bagaimana menyampaikannya kepada siswa. Kalau kita sudah membawa rasa yang nyaman, rasa yang menarik, insya Allah juga siswa akan tertarik. Minimal dengan persepsi positif begitu. Baik. Lalu mengenai metodenya, Pak. Metode apa yang Bapak praktikkan kepada siswa ketika mengajar, Pak? Kalau kaitannya dengan metode, ini biasanya yang digunakan adalah metode pembelajaran yang kaitannya dengan tanya jawab, ada di situ, kemudian ada ceramah, kemudian ada diskusi. Jadi kita menyesuaikan situasi pada saat itu. Karena kadang-kadang kan kita waktunya 45 menit kok ada acara tertentu gitu kan, sehingga harus dipendekkan, sehingga kita menyesuaikan metodenya. Begitu. Baik, Pak. Lalu mengenai fenomena-fenomena di luar sana nih, Pak. Sekarang kan banyak ya, Pak. Terlihat orang tua itu melakukan komunikasi dengan anaknya menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Nah, lalu bagaimana nih, Pak, tanggapannya, Pak? Oke, kalau kaitannya dengan hal itu sebetulnya saya tidak cocok dengan hal tersebut. Kalau ada anak-anak misalnya kita ya di Jawa ya, anak kecil kemudian dia dikomunikasikan dengan bahasa Indonesia, itu nanti anak tersebut karakter kaitan dengan sopan dan santunnya itu kurang. Jadi menurut saya itu sebaiknya mereka itu diajari dengan bahasanya ibu, istilahnya kan sebutannya bahasa ibu. Bahasa ibu itu adalah bahasa yang digunakan oleh ibu itu ketika dia lahir di situ. Bahasa Jawa terutama kalau menggunakan bahasa Jawa, sehingga anak itu akan tahu bagaimana kata madang, dahar, badok misalnya kan, nedi. Nah itu mereka kan dengan sendirinya akan terbentuk karakternya, karakter yang baik tentunya. Tapi kalau misalnya langsung menggunakan bahasa Indonesia, itu saya juga heran kenapa anak sekecil itu diajari langsung dengan bahasa Indonesia. Padahal kalau hanya untuk berbahasa, insya Allah nanti dalam tingkatan selanjutnya itu mereka akan mampu menggunakan bahasa itu. Kalau untuk gaya-gayaan istilahnya ya, anak kecil dikasih bahasa itu, kenapa tidak dikasih dengan bahasa Arab sekalian, iya kan? Atau bahasa Inggris sekalian. Jadi biar mereka fasih, lebih keren, lebih sangar lah istilahnya kan. Langsung aja dikasih pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman dan sebagainya. Jadi sebaiknya menurut saya pakai bahasa Jawa saja, bahasa ibu lah istilahnya begitu. Jadi biar nanti mereka tahu, jangan sampai dia berbicara dengan bapaknya ketika dia sudah mengenal dengan teman-temannya itu Pak mangan dulu, kan aneh ini. Harusnya kan Pak Dahar, gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kita sekarang sudah berada di ujung waktu nih Pak. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Silahkan untuk Bapak memberikan motivasi kepada kami. Oke. Oh ya, ini sebelum yang terakhir ya, sebelumnya ini ada sebetulnya dalam bahasa Indonesia itu ada
keunikan juga. Ini belum saya sampaikan tadi di muka, yaitu Mbak Ibatul itu kalau ada angka dalam bilangan itu kan ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Dalam bahasa Indonesia huruf itu, huruf yang dalam angka tersebut, huruf depan itu ternyata ketika dijumlahkan dengan sesama huruf yang di depan juga sama, itu nanti hasilnya akan 10. Sekarang coba angka 1 dengan angka berapa? 9 kan? 1 pakai S, huruf S, 9 huruf S, 1 9, jumlahnya 10. Sekarang 2 8, ya kan, yang sama-sama huruf depannya 2 8 10. Sekarang 3 dan 7 berapa? 10. 4 dan 6 10 kan? 5 5 10. Jadi itu unik kan? Oke, itu sedikit tambahan saja. Apa yang tadi yang terakhir? Motivasi dan juga berkenan untuk memberikan pantun jenaka, Pak. Waduh. Kalau kaitannya dengan motivasi di tengah-tengah pandemi ini, saya berharap semua siswa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran apa saja. Yang penting diikuti, karena salah satu dari insya Allah dari nyantelnya ilmu itu ketika dia itu sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Jadi insya Allah nanti ilmu kan bisa masuk walaupun secara daring semacam ini. Kemudian kalau misalnya ada kendala-kendala kaitannya dengan sinyal, dengan kuota, ya bersabar. Kalau kaitannya dengan handphone yang belum sesuai dengan yang diinginkan, ya sabar saja. Jangan memaksakan orang tua, karena orang tua pada saat pandemi ini juga kita tahu mereka juga sebelumnya prihatin, dan mereka itu sebelumnya tidak pernah menginginkan anaknya itu tidak yang terbaik, tidak yang tidak terbaik. Artinya tetap anaknya ingin diberi sesuatu yang terbaik. Misalnya handphone, ya paling kecepatannya mau dikasih yang 10 giga kalau ada kan. Iya kan, ROM-nya yang 1000 ROM sekalian, jadi biar kecepatannya begitu dibuka langsung sampai gitu ya. Gitu. Kemudian kalau pantun ya, pantun saya harus buka ini contekan. Oke. Pantun. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Jadi sekali lagi, belajar dan belajar. Begitu? Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini hadir di sama-sama. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Pekan Ilmiah OSIS MAN 3 Kebumen setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube MAN 3 Kebumen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibatul. Sama-sama, Pak.